Halo guys, gimana nih kabarnya? Oh iya, kalian tahu nggak kita di sini mau ngapain? Yap, bener banget nih. Kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi terkait tata cara membuat toko online dengan menggunakan website Tokotalks. Oh iya, sebelumnya sabi kali ya kita perkenalan dulu. Saya Azza Fidiani Sintania Susanti dengan akhiran NIM 011. Saya Ganesha Lagas Baskara dengan akhiran NIM 002. Saya Laurentia Alexandra Saragi dengan NIM 010. Saya Zara Nugraini dengan akhiran NIM 009. Saya Felix Mongsong dengan akhiran NIM 059. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya, apa sih Tokotalks itu? Tokotalks merupakan sebuah website yang dirancang untuk memudahkan penjual dalam mengatur susunan penjualan mereka pada toko-toko online. Tokotalks merupakan jenis website terbesar yang ada di Indonesia, yang mana Tokotalks memiliki fungsi sebagai e-commerce builder, atau istilah gampangnya, Tokotalks dapat membuat lapak dagangan secara online. Tokotalks dapat diakses secara gratis maupun berbayar. Yang membedakannya, jika jenis Tokotalks yang berbayar, penggunaan dan pengaturan dagangan dapat diakses lebih kompleks. Tokotalks sebagai e-commerce builder terhubung dengan aplikasi-aplikasi online yang ada saat ini, seperti misalnya Instagram Shopping, WhatsApp, dan Facebook. Kelebihan lain yang disediakan oleh Tokotalks adalah metode pembayaran yang bisa dilakukan dengan banyak cara. Metode pembayaran ini dapat dipilih sesuai dengan kemauan si penjualnya, seperti dapat melalui cash on delivery atau COD, cashless shipping, ShopeePay, ePay, transfer bank, minimarket, dan OVO. Dan untuk pengiriman Tokotalks telah bekerja sama dengan berbagai kurir ekspedisi, dan pedagang bisa memilih sendiri kurir mana yang dapat mengirimkan dagangan mereka. Sebelum memulai transaksi jual beli, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Jika kita belum mempunyai akun, maka perlu untuk membuat akunnya. Karena kita ini memakai platform Tokotalk, maka kita harus daftar atau membuat akun terlebih dahulu di Tokotalk. Caranya itu sangat mudah, yaitu buka lewat browser, alamatnya di tokotalk.com, atau bisa juga download aplikasinya di Android maupun iOS. Selanjutnya, klik di bagian daftar gratis, lalu isikan dengan nama lengkap, email kalian, kata sandi. Di sini diisi aja nama lengkapnya, emailnya juga, dan kata sandinya juga diisikan. Kemudian jangan lupa untuk centang pada bagian ini. Setelah itu klik selanjutnya. Lalu setelah itu kita membuat dan mengisikan nama tokonya. Terserah nih nama toko yang akan kalian buat itu apa. Di sini contohnya nama tokonya Laris Manis. Setelah itu isikan juga lokasi toko tempat kalian berada. Di sini diisikan aja. Kemudian kotanya juga dipilih dan areanya itu dipilih. Setelah itu pada saluran penjualan utama, kategori bisnis, dan rata-rata pendapatan itu opsional, boleh diisi boleh enggak. Lalu jika toko kalian ingin lebih eksis, alangkah baiknya untuk memasukkan akun Instagram toko kalian. Kalau sudah diisi semua, pilih selanjutnya. Kemudian untuk verifikasi lengkapi dengan nomor handphone toko kalian. Di sini diisi saja. Setelah itu bisa kirim ke WhatsApp. Nanti ditunggu saja, pada WhatsApp kalian akan dikirimkan kode verifikasinya. Nah, ini sudah dikirimkan. Setelah itu klik konfirmasi. Nah, setelah langkah-langkah tadi dilakukan, maka toko yang
dibuat sudah jadi. Dan untuk nama toko serta alamat tokonya sudah langsung ada. Nah, itu beberapa langkah dalam membuat toko pada website Tokotalk. Pertama, kita memilih semua produk. Setelah itu, kita bisa memilih tambahkan produk. Di dalam menu tambahkan produk ini ada 3 menu lagi, yaitu tambahkan secara manual, dari Shopee ataupun dari Excel. Karena kita belajar secara manual, maka kita akan memilih secara manual. Di sini terdapat banyak sekali menu. Pertama-tama untuk menambahkan foto produk kita memilih menu tambahkan produk foto. Lalu kita bisa mengupload dari akun. Setelah itu ada menu nama produk. Kita bisa menambahkan nama produk yang akan kita jual. Lalu untuk menarik atensi pembeli, kita bisa menambahkan deskripsi produk kita supaya memperjelas produk yang akan kita jual. Lalu di sini kita bisa mengatur produk ini akan ditampilkan kepada siapa saja. Bisa ke semua orang, bisa ke hanya reseller, ataupun kita tidak ada. Lalu di sini kita bisa mengatur tanggal produk yang akan ditampilkan. Lalu di sini juga kita bisa mengatur tanggal rilis dari produk kita. Untuk memperjelas produk kita bisa menambahkan video produk kita. Untuk memasukkan linknya, kita hanya bisa menambahkan link dari YouTube saja. Lalu untuk bagian manajemen produk, untuk ketersediaan produk kita bisa mengatur gunakan stok, lalu ada stok, lalu ada selalu pre-order dan selalu waiting list. Lalu label custom, kita bisa menambahkan stok tersedia, ada ataupun available. Lalu kita bisa mengatur berapa lama produk yang akan dikirim setelah customer kita melakukan pembayaran. Di sini kita bisa mengatur waktunya. Lalu di sini ada menu jam, hari, minggu, dan bulan. Lalu ketika produk kita tidak ada stoknya, kita bisa mengaturnya dari pre-order, waiting list, dan habis terjual. Untuk jumlah stok, kita bisa menambahkannya. Lalu untuk detail produk, jika itu produk digital bisa kita checklist, jika pun tidak, ini bisa kita unchecklist. Lalu untuk harga, ini harga produk yang akan kita jual. Untuk harga eceran itu opsional, bisa kita pilih, bisa kita isi ataupun tidak. Untuk harga pokok, ini harga pokok berfungsi untuk membantu kita mengetahui keuntungan kita dari harga jual dan harga beli produk kita. Lalu kita bisa menambahkan menu dari berat produk kita. Lalu kita bisa menambahkan keterangan panjang, lebar, dan tinggi dari produk kita. Lalu kita bisa mengatur minimal produk kita dan maksimal pre-ordernya. Untuk jumlah bundle ini bisa kita atur supaya customer bisa membeli ketika mengorder berapa banyak jumlah yang akan mereka pilih. Untuk varian ini ada beberapa keterangan seperti ukuran, warna, ataupun kategori produk yang akan kita jual. Lalu setelah produk kita selesai, kita bisa menyimpan produk kita. Setelah menyimpan produk akan dimunculkan di menu semua produk seperti ini bentuknya. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan beberapa produk yang telah kami upload di toko kami. Ada berupa printer, ada laptop, ada speaker, ada Orbit Star Tool, ada earphone Bluetooth. Nah, kita buka salah satu produknya. Ini adalah produk yang kami tambahkan. Ada beberapa gambar dan juga ada informasi harga pokok dan juga harga ecerannya. Harga pokok ini untuk menambahkan berapa sih diskon yang kita dapat. Nah, di sini kami menambahkan deskripsi secara lengkap agar dari pembeli lebih minat pada produk ini. Oke, ini adalah tampilan dari penjual. Selanjutnya akan kami paparkan tampilan dari pembeli. Nah, ini adalah tampilan awal dari pembeli. Di sini sudah kami desain agar pembeli lebih tertarik pada toko kami. Oke, selanjutnya barang-barang yang telah kami upload tadi kami kategorikan menjadi dua, yaitu berupa aksesoris elektronik dan juga elektronik. Di dalam kategori ini terdapat beberapa produk. Contohnya pada kategori elektronik ada produk laptop, printer, dan juga speaker.
Nah, ini adalah tampilan diskon yang tadi sudah kami tambahkan. Tampilan awalnya seperti ini. Oke, langsung saja kita klik. Nah, di sini adalah tampilan produk dari pembeli. Ada berupa harganya dan juga video-videonya dan deskripsi secara lengkap. Oke, baik, kiranya demikian terkait produk yang ada pada toko kami. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana cara membeli produk di toko kami. Dalam transaksi jual beli online, kita juga perlu mengetahui cara melakukan pemesanan produk. Di sini saya akan menjelaskan cara pemesanan produk di toko kami melalui website Tokotalks. Pertama, kita bisa memilih produk yang ingin kita beli. Kita bisa melakukan klik di gambarnya atau juga bisa memilih beli. Kemudian akan muncul jumlah dari produk yang ingin kita pesan. Di sini saya akan memilih satu. Kemudian produk akan ditambahkan ke keranjang. Kita bisa mengubah jumlah dari produk yang ingin kita beli. Di sini kita bisa menambahkan ataupun mengurangi, kemudian simpan, dan akan tertera total harga dan juga down payment dari produk ini. Ada juga pilihan untuk melakukan bayar lunas sekarang. Jika tidak, bisa diancakli saja. Kemudian ada pilihan aplikasikan voucher yang digunakan untuk mengaplikasikan voucher yang tersedia di toko kami. Kemudian ada penambahan catatan yang bisa dilakukan untuk pengiriman. Dan ada juga catatan untuk driver yang bersifat opsional. Kita oke saja. Kemudian jika sudah lengkap di menu sekarang, kita bisa memilih untuk order sekarang. Di sini karena saya sudah memasukkan alamat sebelumnya, akan langsung tersedia di informasi pengiriman. Namun jika belum, bisa mengganti alamat pengiriman dan menambahkan alamat baru. Di sini ada pilihan untuk nama lengkap penerima, nomor HP penerima, alamat penerima yang terdiri dari provinsi, kabupaten atau kota, dan juga area dari penerima. Dan ada juga tersedia email penerima yang bersifat opsional. Jika sudah lengkap, kita bisa mengklik simpan. Dan jika sudah tersimpan, kita bisa mengirim ke alamat ini. Kemudian setuju dan lanjutkan. Dan akan ada muncul metode pengiriman dari perusahaan-perusahaan ekspedisi yang tersedia di sini. Ini pilihannya opsional saja, ingin yang mana terserah, bebas. Setelah itu akan ada pilihan untuk metode pembayaran. Ada transfer bank, e-payment, dan juga minimarket. Di sini saya mencoba transfer bank. Jika memilih transfer bank, akan tersedia pilihan-pilihan bank, baik Mandiri, BNI, Bank BRI, dan bank-bank lainnya. Di sini saya memilih Mandiri. Jika sudah demikian, kita hanya perlu untuk menyelesaikan pembayaran dan paket akan dikirim ke tempat penerima. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.